bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu menemukan potongan duri di jalan, lalu diambilnya, hingga Allah pun bersyukur kepadanya, maka Allah mengampuninya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kalau ada anna ini Bu, itu berarti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kalau sungguh-sungguh itu biasanya yang diajak berbicara atau kita yang menerimanya kadang-kadang kurang yakin sehingga ditekankan. Nah, itu namanya takkid. Ditekankan benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Nah, isi sabdanya, bainama rajulun yamsi bitarikin. Nah, ada seorang laki-laki yamsi berjalan bitarikin di jalan. Wajada ghusna saukin alat tarik. Kemudian laki-laki itu mendapati, ya, laki-laki itu mendapati potongan dari saukin, ghusna saukin. Jadi potongan duri. Nah, kalau duri kemudian ada potongannya berarti lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa amalan ini kecil, amalan ini remeh, ya, amalan ini remeh, ya, bukan amalan yang besar, kemudian butuh tenaga banyak dan lain sebagainya. Tapi ini seorang laki-laki ini kemudian dia menolong, menyingkirkan duri dari jalan, padahal ini adalah separuh dari duri, potongan dari duri. Fa'akhadahu. Maka kemudian dia mengambilnya. Setelah mengambilnya, mungkin disingkirkan supaya tidak terkena orang lain yang jalan. Fasyakarallahu lahu faghfarolah. Maka dengan kebaikannya dia mengambil duri dan menempatkan di tempat yang betul supaya tidak terkena orang lain yang lewat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fasyakarallah. Allah bersyukur betul terhadap orang itu. Karena sangat bersyukurnya itulah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosanya. Ini sekedar hanya menyingkirkan duri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala begitu luar biasanya berterima kasihnya kepada orang tersebut. Kemudian berujung kepada Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ini yang harus kita lakukan Bu. Ada apa saja yang menghalangi orang lain lewat. Ada apa saja yang kita bisa tolong kepada orang lain. Maka kerjakan. Insya Allah kalau dengan demikian, apalagi untuk kebaikan-kebaikan. Apalagi untuk yang kalau ada orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, ya, kemudian kekurangan, kita melihat, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan kalau sudah itu lebih besar lagi, maka insya Allah Allah lebih bersyukur. Kalau insya Allah Allah lebih bersyukur, maka Allah akan Allah akan mengembalikan yang kita berikan itu 10 kali lipat minimal. Ya, kalau di ayat yang lain bisa 170, bisa 100, bahkan tak terhingga. Dan karena bersyukurnya Allah subhanahu wa ta'ala atas pertolongan kita terhadap orang lain itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berimbas akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kebaikan apapun yang kita dapatkan dari Allah itu akibat dari perbuatan atau dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sehingga ada sebab, maka ada akibat. Akibat baik karena disebabkan kebaikan. Kandungan hadis dengan hanya menyingkirkan duri di jalan, Allah berterima kasih dan pada akhirnya Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Sekecil apapun yang kita bisa bantukan kepada orang lain, maka tolong dibantukan. Kerjakan saja. Karena dengan demikian Allah akan bersyukur dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, karena di akhirat itu kelihatannya yang dicari itu adalah maghfirah. Wasyari'u ila maghfiratin.
mirabbikum. Kejarlah oleh kalian ampunan Allah. Nah, kalau di ampunan Allah itu kemarin kalau gambaran surga itu begitu luar biasa. Kalau yang namanya ampunan berbuat dosa di surga itu pun yang kalau di dunia itu adalah seakan-akan dosa, maka di surga tidak ada lagi dosa. Semuanya dimaafkan oleh Allah. Tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Bahkan di surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sungai yang namanya sungai yang terdiri dari khamr. Ladzatil lisyaribin, yang khamr itu menyegarkan bagi orang-orang yang minum. Sampai begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kepada orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berbuat baik. An-Nisa 479. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Monggo. Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ayat ini yang harus kita imani supaya kita tidak menjadi sombong. Karena kalau kita sudah banyak membantu orang lain, karena banyak, maka muncullah rasa sombong. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan bangga terhadap orang yang menampakkan nikmatnya. Nah, nanti habis ini mungkin ada hadis itu. Kalau ada orang yang menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga. Tapi kita harus ingat bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Ya, supaya kita tidak, karena banyaknya bisa menolong orang lain. Fir'aun itu kaya raya, ya, penguasa. Dan Fir'aun itu rakyatnya luar biasa sejahteranya. Fir'aun itu rakyatnya luar biasa sejahteranya. Bahkan di dalam kisah disebutkan bahwa tidak ada rakyatnya Fir'aun itu sampai miskin. Kemiskinan tidak ada. Karena sangat luar biasanya itulah lomannya Fir'aun terhadap rakyatnya. Kemudian dia merasa sombong. Nah, kita ini kepada rakyatnya tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa rakyatnya bisa terlepas dari kemiskinan semua. Kadang-kadang merasa sombong. Nah, Fir'aun itu karena luar biasanya itu, kemudian dia merasa sombong dan merasa segalanya dari dia. Maka dia mengaku menjadi Tuhan. Nah, jadi jangan sampai merasa kita serba bisa menolong ini, bisa menolong ini, kemudian kita lupa bahwa apapun yang kebaikan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, kebaikan yang menimpa kita, itu datangnya dari Allah. Dan dari Allah adalah akibat dari perbuatan kebaikan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apapun kejelekan yang menimpa kalian, fa min nafsik, itu adalah dari diri kalian. Nah, jadi pertanyaan, apa sebabnya kok mendapatkan kejelekan? Ya, karena banyaknya dosa. Kalau di dalam Al-Quran yang saya teliti, kenapa kok terjadi di zaman-zaman dahulu itu ada musibah. Karena banyaknya dosa yang dikerjakan oleh kaumnya. Nah, kalau sekarang ini muncul berbagai macam musibah. Ya, ada musibah banjir di Bogor, ada musibah banjir di Jakarta, ada musibah banjir di Jawa Tengah. Ya, ada apa? Nah, kalau di zaman Umar bin Khattab langsung didatangi itu kepala gubernurnya, didatangi. Ada maksiat apa yang dikerjakan di kaummu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah semacam ini.
Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutus engkau wahai Muhammad untuk manusia itu sebagai rasul, menyampaikan balighu anni walau ayah. Ya, kata Rasulullah, sampaikan. Kalau sudah ada Rasul, maka Allah sampaikan. Nah, kamu tidak punya kewajiban untuk kepada mereka, iya percaya, mau apa tidak. Tapi sampaikan saja. Sampaikan saja apa yang dari Allah. Ya, wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai saksinya. Meskipun orang lain tidak mengetahui, meskipun orang lain tidak tahu bahwa Rasulullah itu sebagai utusan, ya, meskipun orang lain tidak tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, maka cukup Allah saja. Kamu tidak perlu ragu-ragu, cukup Allah yang menyaksikan.